Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seni Setiawan dengan NIM 2313328. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan mata kuliah kemarin, yakni teknik reportase yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI. Di pertemuan kemarin beliau menjelaskan bahwasanya teknik reportase itu harus membutuhkan praktek, yang dimana bukan sekedar praktek di kelas saja mengenai praktek teknik reportase dan penulisan berita tersebut. Dan Bapak Dr. Adi Kusuma juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal penting yang mempunyai bekal untuk terjun ke lapangan tersebut. Kemudian di pertemuan mata kuliah penulisan teknik reportase tersebut ada beberapa poin penting yang harus dibahas. Oke, mari kita bahas yang pertama. Di pertemuan kemarin, dosen pengampu mata kuliah teknik reportase juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa nilai-nilai berita. Yang pertama ada aktual, terus juga ada sex information, human interest, dan lain-lain sebagainya. Poin-poin tersebut adalah poin-poin penting yang berada di nilai-nilai berita. Masuk ke pembahasan kedua, beliau menjelaskan bahwasanya berita juga mempunyai syarat. Yang pertama aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Nah, itu adalah syarat berita yang dimana yang kemarin dibahas oleh Dr. Adi Kusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah teknik reportase. Kemudian dosen pengampu mata kuliah teknik reportase juga, Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan bahwasanya ada beberapa macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Saya akan sedikit membahas mengenai wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah wawancara yang tidak sebagian orang tahu, seperti sidang, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Wawancara terpimpin adalah wawancara, contohnya seperti sidang pengadilan. Itu adalah contoh sebagian daripada wawancara terpimpin, yang dimana terdiri dari pimpinan sidang, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah macam-macam wawancara yang dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah teknik reportase, yaitu Dr. Adi Kusuma MSI. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada beberapa struktural yang penting mengenai reportase dan berita tersebut yang dijelaskan oleh Dr. Adi Kusuma sebagai pengampu dosen mata kuliah teknik reportase, yang dimana terdiri dari judul, line berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, dilanjut mengenai pembahasan pertemuan kemarin bahwasanya Bapak Dr. Adi Kusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut menjelaskan bahwasanya apa itu reportase. Secara cepat saya tanggapi bahwasanya reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dimana digunakan untuk penulisan, pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup, selain daripada buku-buku dan tempat-tempat bersejarah. Dan itulah definisi singkat reportase. Dan ada beberapa cara supaya reportase itu bisa dilakukan. Yang pertama ada praproduksi, terus yang kedua ada produksi dan pasca produksi. Secara singkatnya, praproduksi mempunyai rencana liputan atau konsepan. Yang kedua, rapat perencanaan konsepan, atau yang biasa kita sebut dengan rapat pemantapan. Terus juga harus ada praproduksi mengenai tujuannya, menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan dalam rapat yang sudah ditentukan. Kemudian ada praproduksi yang dimana adanya menentukan tema liputan, terus dilanjut dengan menggarap berita tersebut sampai selesai. Dan tidak hanya itu harus sesuai fakta
tidak mengada-ngada, dan tidak sekedar bertanya dan langsung dimasukkan berita. Itu membutuhkan secara langsung ke masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan dilanjut pembahasan kemarin, yaitu pasca produksi, yang dimana bisa disebut dengan finishing. Ada beberapa poin penting yang berada di pasca produksi tersebut, teman-teman. Yang pertama ada proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Itulah penjelasan singkat mengenai pertemuan mata kuliah kemarin yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI. Dan secara tidak langsung saya Sekian dari saya Sani Setiawan dengan NIM 2331328 pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.